Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan, posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabi'in, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita hari ini akan melanjutkan topik, tapi mungkin tidak mengikuti silabus karena kita akan bicara ngomongin Ramadan. Itu sebetulnya kalau ngikutin topik tuh ketemu nanti 11 pertemuan yang akan datang gitu, Bapak, panjang. Tapi karena mungkin tadi dari awal aja udah langsung ngomong Lailatul Qadar kapan sih gitu ya. Nah, itu menarik. Jadi nanti kita akan bahas Lailatul Qadar itu kapan, bagaimana. Tapi mungkin topik besar kita hari ini adalah esensi Ramadan, esensi puasa, esensi Idul Fitri ya, kita satuin gitu ya. Intinya adalah semoga bulan Ramadan 2025 ini bukan bulan pesta kuliner gitu Ibu Bapak ya. Cuman bukan urusan makan, minum, sahur, buka apa, bukber gitulah kira-kira. Sehingga kita akan menyadari bahwa 30 hari ini sebetulnya perjalanan yang sangat spesial. Meskipun kita baru ketemu di hari ini ya nggak apa-apa ya, kan kemarin lewat, tapi nanti kita akan ngerti bahwa esensi ini semua tidak berkaitan sama waktu sih, bukan ruang dan waktu gitu. Baik, saya akan mulai dengan perspektif begini Ibu Bapak. Jadi Ramadan gitu ya, di dalamnya ada puasa. Puasa itu dari bahasa Sanskrit, dari kata upavasa. Upavasa itu artinya diam bersama Tuhan gitu. Atau dalam bahasa Inggrisnya disebut stay with God. Jadi kata kunci upavasa itu adalah stay atau diamnya gitu. Sehingga Ramadan ini akan mengajak kita menuju kepada sesuatu gitu. Cuman yang unik Ibu Bapak, tadi dari rumah saya ke sini itu namanya menuju, betul nggak? Kita mau ke tempat lain namanya menuju. Kalau puasa atau Ramadan menuju ke tempat tertentu nggak kira-kira? Kita lagi menuju sesuatu nggak di bulan Ramadan ini? Enggak, justru disuruh Idul Fitri, kembali ke fitrah, betul nggak? Ya kan? Bukan disuruh menuju loh. Tapi ending dari Ramadan itu adalah Idul Fitri, atau kembali kepada fitrah. Kembali kepada fitrah itu artinya apa? Fitrah itu artinya kembalilah kepada alamimu gitu. Kembalilah kepada dirimu yang alami. Berarti Ibu Bapak, kalau kita disuruh kembali kepada yang alami, sekarang banyak palsu-palsunya nggak kira-kira? Nah, sekarang tuh masih banyak pakai filter gitu kira-kira. Ya, makanya orang hari ini kalau nggak pakai filter, nggak pede diposting di sosial media gitu. Sehingga menganggap bahwa menggunakan filter itu justru adalah diri yang sejati gitu. Jadi secara sederhana, Ramadan adalah perjalanan melepaskan filter selain alaminya dirimu. Makanya filter-filter ini nanti disebut dosa dalam bahasa Quran. Nanti kita ngerti. Tapi bukan berarti pakai filter dosa, bukan ya. Tapi intinya adalah sesuatu yang bukan dirimu yang sejati itu akan menyebabkan filter itu nanti akan menyebabkan dosa, nanti kita akan mengerti. Maka Ramadan itu artinya pembakaran. Pembakaran. Artinya apa? Membakar semua yang palsu dan membiarkan yang aslinya aja gitu. Sip ya? Sehingga nanti kita ngerti bahwa ternyata kita tuh banyak banget palsu-palsunya. Makanya ini nanti disebut ilusi, atau nanti ini disebut dunia. Alamiah kita itu nanti disebut akhirat gitu. Makanya kita doa selalu Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi dunianya selamat, akhiratnya juga selamat gitu. Sip ya. Jadi saya pengen mengambil perspektif tentang Ramadan itu bukan hanya urusan gak makan gak minum, bukan.
Tapi Ramadan adalah perjalanan bukan menuju, justru perjalanan kembali gitu. Nah, kenapa Ramadan so spesial, Ibu Bapak? Saya mau mengambil dulu dari satu perspektif Ibnu Arabi gitu. Keren banget nih. Karena nanti kita ngerti bahwa puasa ini jalan yang sangat esensial untuk bagaimana kita kembali kepada sejati. Contoh, kalau kita sholat, ada amalannya nggak Bu Pak? Ada gerakan nggak? Ada gerakan? Ada. Pertama syahadat dulu aja ya. Syahadat ada ucapan nggak? Berarti menggerakkan sesuatu, betul nggak? Yes. Berarti syahadat itu ada amalannya. Sholat udah jelas lah. Kalau zakat ada ngasih, melakukan. Ini juga ada amalannya. Kalau haji ada nggak amalannya? Jelas lah. Ada sa'i, tawaf, dan seterusnya. Betul nggak? Satu-satunya di dalam rukun Islam yang tidak ada amalannya adalah puasa. Yang lainnya melakukan, justru pas puasa nggak ngapa-ngapain gitu loh Bu. Justru pas puasa tidak melakukan apa-apa gitu. Makanya kenapa kalau kita bicara dalam perspektifnya Ibnu Arabi gitu, semua ini anggap aja begini ya, semua itu adalah hadiahnya surga, tapi kalau puasa hadiahnya Allah langsung gitu lah kira-kira. Makanya kenapa puasa ini esensial gitu. Tapi yang ingin dibicarakan sekarang bukan masalah puasa yang hanya urusan tidak makan dan tidak minum gitu. Ya, sehingga nanti kita ngerti bahwa mengembalikan kepada diri kita yang alami gitu. Nah, sekarang pertanyaannya begini Bu, Pak. Pertama, Ibu Bapak, kita renungkan dulu nih. Dalam perspektif Ramadan, puasa, itu selalu diawali dalam wilayah konteks yang namanya beriman gitu. Pertanyaan saya begini, kefitrahan kita ini bagian dalam jasad kita atau jiwa kita kira-kira? Identitas kita atau nilainya? Nilai. Berarti ada dua, ada identitas, ada nilai. Kita udah bahas ini ulang-ulang ya. Maka kembali ke fitrah itu bukan berarti kamu pakai baju baru, bukan berarti kamu kemasannya membeda atau kamu casingnya membaru, bukan itu poinnya. Tetapi intisarinya adalah ada nilai yang berubah, ada sesuatu value yang berubah, karena kunci dari konteks yang namanya puasa selalu diawali dengan hai orang-orang yang beriman. Sampai sini oke? Orang-orang yang apa? Berarti semua orang yang KTP-nya Islam wajib puasa nggak? Enggak. Iya, karena semua orang yang KTP-nya Islam belum tentu beriman. Sampai sini oke? Ibu Bapak puasa nggak hari ini? Iya, detik ini saya mau nanya nggak, nanti sekarang puasa nggak? Ini jawaban insya Allah tuh jawaban stigma gitu ya, insya Allah. Masa? Sekarang saya tanya, kalau Ibu Bapak puasa berarti Ibu Bapak beriman nggak? Iya, harus pede dong ya. Pede dulu, pede juga nggak apa-apa sih. Nah, kenapa saya nanya ini di awal? Maaf ya, karena kalau tidak menggunakan keimanan, puasa nggak berhasil dalam konteks apapun. Nggak berhasil menuju kepada titik sampai gitu maksud saya. Makanya Nabi Muhammad bilang, umatku ini banyak yang puasa, tapi dia cuma dapat haus dan lapar. Jadi kalau sekarang aku tamat puasanya, kenapa? Saya cuma dapat haus, saya cuma dapat lapar, itu namanya bukan puasa dalam tanda petik. Sip ya, indikator parameter puasa bukan masalah menahan haus, menahan lapar, bukan itu poinnya. Meskipun itu bagian kecil, iya. Jadi jangan bangga kalau yes tamat puasa, kenapa? Saya nggak makan nggak minum, tamat semuanya. Lebih asik lagi, kenapa bisa tamat puasa nggak makan nggak minum? Karena semua warung tutup. Ya, kenapa? Karena saya suruh semuanya tutup. Ibu Bapak mohon maaf ya, yang hebat kira-kira kita nggak makan nggak minum gara-gara warung buka atau kita nggak makan nggak minum gara-gara warung tutup? Yang mana yang hebat? Buka, mau semua orang makan kalau puasanya benar nggak ngaruh gitu. Maaf ya Ibu Bapak ya, yang sejatinya harus menghormati bukan yang tidak puasa ke yang puasa, justru yang puasa kepada yang nggak puasa. Karena puasaku nggak dipengaruhi warung buka atau enggak gitu. Karena puasaku nggak dipengaruhi orang makan atau tidak gitu kira-kira. Sip ya, ini penting untuk disadari. Jadi hormati orang yang lagi puasa lah.
kok minta dihormati, kan aneh sih sebenarnya gitu. Nah, itu penting untuk direnungkan. Sip ya. Nah, ada identitas, ada nilai. Identitas nanti bicara tentang jasad, nilai itu nanti berbicara tentang jiwa. Ya, kita udah ulang-ulang ini. Maka dalam diri kita yang tertampak jasad dan yang tidak tertampak itu jiwa. Tapi yang menentukan nilai justru bukan yang tertampak, tapi yang tidak tertampak. Contoh. Jasad kita bisa ngelihat perilaku, tapi perilaku, akhlak, itu mekanismenya panjang, Bu, Pak. Orang melakukan sesuatu, itu pasti tergantung dari kualitas jiwanya. Contoh, kita bisa ngelihat warna kulit orang, tapi kita nggak bisa ngelihat pikirannya, betul nggak, Bu, Pak? Kita nggak bisa ngelihat perasaannya, kita nggak bisa ngelihat imajinasinya, kita nggak bisa ngelihat memorinya, dan itu semua dalam konteks yang namanya jiwa, gitu intinya. Bahasa gampangnya, semua akhlak datang dari pikiran, perasaan, dan emosi. Di mana pikiran, perasaan, dan emosi nggak kelihatan. Sampai sini oke? Nah, artinya tidak terlihat ini masuk kepada dimensi yang berbeda dari konteks yang namanya dimensi fisik. Nah, yang ingin saya tekankan, kenapa saya belok dulu ke sini? Dimensi yang tidak terlihat ini dalam bahasa Quran disebut goib. Apa, Bu, Pak? Makanya orang yang bertakwa, alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin, yu'minuna bil goib. Yang beriman kepada yang goib. Goib itu apa? Dimensi yang lebih dalam daripada dimensi fisik. Ibu bapak, kita punya pikiran nggak? Punya perasaan nggak? Punya emosi nggak? Pasti. Berarti kita semua makhluk goib nggak? Makhluk goib nggak? Iya. Jadi maksud saya, begitu ibu bapak ngelihat orang lain, jangan terlalu cepat menilai, karena kenapa? Yang dilihat itu bukan hanya jasadnya, tapi yang kita nggak kelihatan, pikiran nggak kelihatan, perasaan nggak kelihatan, emosi yang nggak kelihatan tuh lebih banyak gitu loh, Bu. Paham sampai sini? Sip ya? Pertanyaan saya, yang memengaruhi akhlak, yang terlihat atau yang tidak terlihat? Nah, ini yang terpenting. Sip? Oke? Berarti sekarang kalau kita pengen akhlaknya bagus, yang diberesin jasadnya atau jiwanya? Jiwanya. Karena kalau jiwanya tidak membaik, perilaku nggak membaik, udah pasti aja. Pikiran tidak dirubah, pasti akan berpikir hal yang sama, pasti akan melakukan hal yang sama. Jadi ibu bapak jangan bermimpi tiba-tiba hidupnya kualitasnya membaik, tapi nggak pernah merubah pikiran, tuh nggak bisa. Jadi mau ngaji diulang-ulang tapi pikiran, pola pikir nggak dirubah, nggak bisa, nggak mungkin gitu. Sampai sini oke? Dapat ya? Dah. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Di ayat Al-Baqarah 183 ada kata-kata awalnya hai. Hai orang-orang yang beriman. Ada kata-kata iman loh. Pertanyaan. Si hai ini memanggil iman. Iman itu ada di jasad atau di jiwa? Berarti yang dipanggil jasadnya atau jiwanya? Nah gitu. Maka kita udah bahas bahwa iman itu satu akar kata dengan aman. Aman itu artinya jiwa yang tenang. Maka kalau orang jiwanya tenang, pasti perilakunya menenangkan orang lain. Maka keimanan itu nanti dampaknya pada vibrasi yang kemarin kita bahas. Keimanan adalah bagaimana aku tahu dan aku menyadari bahwa jiwaku lagi tenang atau tidak gitu. Jadi sekarang saya tanya, puasa ini sebetulnya panggilan kepada jasad atau panggilan kepada jiwa? Esensinya adalah kepada jiwa. Contoh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus apa? Siyam. Kutiba itu telah datang waktunya atau nanti disebut diwajibkan dalam Quran. Wah ibu bapak, ini penting, bukan penting sih, ini perlu banget mendalami ini supaya nanti kita ngerti ini apa sih gitu. Supaya nanti ujungnya Lailatul Qadar, karena kita mau ke situ, bukan cap cip cup gitu, 21, 23, enggak, kayaknya 25 deh, enggak gitu. Kalau di 21, 23, 25, masa di tanggal 22 Jibril nganggur, Bu Pak? Kan enggak gitu dong. Belum kalau puasanya beda.
tanggal 21-nya juga beda, betul nggak? Nah kita tuh seneng banget ribut urusan jasmani ya, sibuk urusan ini di luar, tapi nggak masuk ke sini gitu. Kunut nggak kunut berantem, terawih 11, 23 ribut, urusannya kulit aja. Padahal kulit itu hanyalah kemasan, tapi yang esensial justru malah isinya gitu. Nah, gini, kalau kita bicara dalam konteks siam, perubahan jiwa, syarat mutlaknya satu Bu, Pak. Syarat mutlaknya niat. Apa Bu, Pak? Nah, kenapa sih harus berniat Bu, Pak? Kenapa? Apa alasannya kita perlu niat? Hah? Menggerakkan pasti. Kalau niat berarti ibu bapak ngerjainnya sengaja gitu aja. Kalau ngerjainnya sengaja berarti sadar. Sok direnungin ibu bapak. Dalam keseharian yang kita kerjain lebih banyak pakai niat atau enggak? Enggak. Ya tiba-tiba aja ke supermarket niatnya 1, pulang 10, yang 9 nggak niat. Betul nggak? Jadi kalau penceramah selalu bilang perbaharui niat, artinya apa? Perbaharui kesengajaan dan kesadaran. Jadi kalau lagi sholat Allahu Akbar, rokaat 2, rokaat 3, nggak sadar, nggak niat berarti. Oh enggak, rokaatnya aja lupa. Betul nggak? Nah sekarang saya tanya, ibu bapak mau puasa, suka niat nggak? Kira-kira membacakan niat atau berniat, yang mana? Hah, dibacain dulu masalahnya. Betul nggak? Karena nanti bentar lagi akan terbukti kalau membacakan, kalau berniat pasti nge. Contoh, di Quran itu ada kata-kata, hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu siam. Siam. Tapi waktu ibu bapak niat puasa, niatnya gimana? Nawaitu saum. Nggak ada kata siam loh. Betul nggak? Di Quran ngomong ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, tapi waktu ibu bapak niat nawaitu saum. Niatnya aja nggak cocok nih sama di Quran. Nggak cocok ini bukan salah, bukan, tapi nanti ngerti. Berarti puasa itu setidaknya ada 2 tahapan. Ada puasa sebagai siam, ada puasa sebagai saum. Maka kalau kita bicara dalam konteks nawaitu saum, yang kita niatkan itu bukan siam. Saya langsung to the point aja ya, karena kita ngejar ke Lailatul Qadarnya. Ini pembahasannya bisa panjang banget, tapi mudah-mudahan dapat sesuatu. Gini Bu, Pak. Kalau siam itu urusannya sama jasad. Urusannya nggak makan, nggak minum, itu siam. Tapi niatnya saum itu urusannya sama jiwa. Berarti kalau urusannya sama jiwa, ini bukan urusan fisik, tapi urusan bagaimana kita meregulasi pikiran, perasaan, emosi, meregulasi yang dalam bahasa Arab ini disebut nafs. Sampai sini oke? Dapat ya? Nah sekarang saya tanya Bu, Pak, maaf nih, saya mundur dulu dikit aja. Bulan Ramadan itu identitas. Bulan Ramadan itu 30 hari. Tapi meramadankan diri itu nggak ada ukurannya Bu, Pak. Kapanpun. Oke? Jadi jangan berpikir abis bulan Ramadan beres 1 Syawal. Yes, bukan. Itu baru beres dalam konteks identitas. Justru yang 1 bulan ini latihan untuk menghadapi yang 11 bulan. Yang lebih penting tuh yang 11 bulannya. Ya maksud saya gini lah Ibu Bapak, jangan di bulan Ramadan jadi dermawan, tiap hari berbagi, 1 Syawal pelit lagi gitu, ya jangan. Gitu, di bulan Ramadan mentang-mentang ada pahalanya banyak, ini bulan penuh berkah apa dan lain-lain. Ya termakan oleh marketing itu, tapi bagus juga sih. Tapi poinnya, maaf nih, bukan berarti di sini kita oke, udah, besok 1 Syawal udahan gitu, nggak gitu. Paham ya? Sip ya? Nah, itulah kenapa
pemanggilan siam atau saum ini tidak untuk semua orang, tetapi untuk orang-orang yang beriman. Oke, sampai sini? Nah, sekarang saya mau nanya, Bu, Pak. Contoh. Hai orang-orang yang beriman. Iman kaitannya sama boleh nggak saya ganti kalimatnya gini? Kalau hai memanggil nggak? Kalau memanggil ada yang dipanggil dan ada yang terpanggil, betul nggak? Jadi kalau boleh ini dibahasakan dengan lebih mudah, kalimatnya kira-kira gini. Wahai jiwa-jiwa yang terpanggil. Jiwa-jiwa apa? Berarti kalau jiwa-jiwa yang terpanggil, ngerjainnya kira-kira atas panggilan atau atas keharusan? Atas panggilan atau atas tradisi? Atas panggilan atau nggak enak sama tetangganya? Sok, sekarang kita jujur-jujuran. Ibu bapak puasa sampai hari ini gara-gara terpanggil atau gara-gara harus? Oh, yang bener ah. Atau gara-gara Ramadan udah puasa, kenapa? Udah biasa gitu. Betul nggak? Yang jangan-jangan kita meramadankan dan berpuasa di bulan ini cuman gara-gara udahlah pokoknya tiap Ramadan kita puasa, bukan karena panggilan. Maka kalau karena bukan panggilan, ngerjainnya pasti nggak happy, nggak ikhlas, komplain mulu. Pasti begitu. Kenapa? Karena bukan terpanggil maka aku terpaksa. Meskipun ya terpaksa dulu boleh sih, tapi masa mau terpaksa terus sih gitu. Oke dulu sampai sini? Paham ya? Oke Bu, Pak? Dah, sekarang saya tanya. Wahai jiwa-jiwa yang terpanggil, diwajibkan. Atau pakai bahasa aslinya kutiba. Kutiba itu telah datang waktunya, tiba waktunya. Untuk kamu melakukan yang namanya siam. Berarti kalau ngomongin siam, di sini lagi mau berbicara tentang perubahan. Betul nggak Bu, Pak? Iya dong. Nah sekarang saya mau nanya Bu, Pak. Ini yang ngomongin siam aja dulu ya. Jujur-jujuran. Menurut Ibu Bapak, segala bentuk yang diwajibkan oleh Allah, kira-kira kalau kita diwajibkan sesuatu oleh Allah, itu kira-kira hal menyenangkan atau nggak menyenangkan? Kan ini lagi jujur-jujuran. Kalau Allah nyuruh kamu wajib ya, kira-kira Allah mewajibkan sesuatu itu yang menyenangkan buat kita atau enggak? Jelas enggak lah. Kalau menyenangkan nggak usah diwajibkan lagi. Betul nggak? Karena yang menyenangkan belum tentu menumbuhkan jiwa, gitu maksud saya. Dan nanti Ibu Bapak akan paham, jiwa akan tumbuh justru di tempat yang kita nggak suka. Pelajaran terbaik akan ada di tempat yang kita nggak nyaman. Pertumbuhan itu ada di tempat yang menderita justru. Makanya nggak ada kalimat kita ambil hikmah dari keberhasilan. Nggak ada. Hikmah selalu ada di tempat yang kita nggak suka. Hikmah, kita ambil hikmah dari keterpurukan, kegagalan, dan seterusnya. Betul nggak Bu, Pak? Sip. Dalam rangka jujur-jujuran, ya. Yuk, kita jujur. Menurut Ibu Bapak, lebih menyenangkan mana sih? Ibu Bapak makan kapan aja bebas, minum kapan aja bebas, daripada diatur kayak kita sekarang nih, nggak boleh makan di siang hari, diatur makan, diatur minum, pokoknya semua dalam pengaturan makan dan minum. Sejujurnya, lebih menyenangkan yang bebas atau diatur? Ya udah, sip, bagus. Berarti Ibu Bapak lagi memasuki bulan tidak menyenangkan nggak sebenarnya? Iya. Loh, benar nggak? Iya dong. Tapi dampaknya menumbuhkan Nah orang religius kan suka sok-sokan. Marhaban ya Ramadan, bahagia, bohong banget, pret lah gitu. Mau happy di bulan Ramadan, orang diatur kok makannya. Betul nggak? Sok, ini bentar lagi mau masuk Lebaran 1 Syawal. Dikit-dikit waktu Lebaran 1 Syawal, happy nggak Ibu Bapak? Happy, berarti waktu puasanya nggak betah, pengen buru-buru udahan. Bener nggak ini? Bahkan di hari puasa pertama kemarin ada yang bikin status 29 hari lagi Lebaran, coba gimana? Berarti blast dia nggak menikmati proses Ramadannya, pengen buru-buru Lebaran. Paham sampai sini Bu, Pak? Jadi beda nggak orang yang terpanggil sama orang yang mengikuti tradisi? Beda.
Kalau yang terpanggil, dia akan menikmati momennya. Ah bu, pak, nggak akan banyak-banyak. Aduh maghrib berapa? Aduh maghrib berapa? Resah gitu nunggu maghrib gitu. Paham ya? Berarti seyogianya puasa gara-gara terpanggil atau gara-gara harus? Terpanggil. Pertanyaan saya, kalau kita puasa terpanggil, berarti ada yang memanggil. Betul? Siapa yang memanggilnya, Bu, Pak? Ibu bapak kalau dipanggil Allah mah meninggal ya tuh, mati. Aneh-aneh aja. Ayo, kalau ada hai, ada yang memanggil dan ada yang terpanggil. Betul? Sekarang saya tanya, kita semua mau puasa, hai jiwa yang terpanggil, berarti harus ada yang memanggil nggak? Apa yang memanggil? Azan. Hah? Ayo apa? Nah, yang memanggil Bu, Pak, yang memanggilnya adalah semua sesuatu hal palsu di dalam diri kita. Nanti ngerti bentar lagi nih. Contoh. Ibu bapak pernah nggak mempertanyakan dirinya atau satu keperenungan bahwa kenapa hidup gini-gini aja, ketemu orang yang nyebelin mulu, ketemu circle gitu-gitu mulu, ketemu ini gini mulu, masalah ini terus. Pernah nggak ada mengalami masa-masa memikirkan itu, Bu, Pak? Sekarang saya tanya, semua yang datang ke kehidupan kita, yang mengundang siapa sebenarnya? Diri sendiri. Jadi jangan heran kalau berbuahnya cabai, karena tiap hari nanam cabai. Dan jangan pernah pengen buahnya durian waktu tiap hari nanam cabai. Nggak bisa. Oke, sampai sini? Sip ya? Pertanyaan saya, sesaat kita ingin melakukan yang namanya perbaikan, kan la'alakum tatakun, endingnya itu menjadi orang yang takwa. Ibu bapak, kalau kita tidak merubah perilaku kita, kalau kita tidak merubah pikiran, perasaan, emosi kita, kalau kita tidak merubah action kita, merubah hidup nggak kira-kira? Nggak mungkin. So, saya sederhanakan, jiwa kita dengan pikiran, perasaan, emosi akan keluar satu sistem yang namanya habits. Apa Bu, Pak? Nah gitu. Alias kebiasaan. Dan perlu ibu bapak sadari, kebiasaan ini mengatur kita 98%, Bu. 98%. Ibu bapak maaf ya, kita mau ngaji tiap hari, mau hataman tiap hari, mau Ramadan tiap bulan, tapi kebiasaan gak berubah, hidup berubah gak kira-kira? Gak bisa. Maka saya sederhanakan menggunakan terminologi, kebiasaan burukmu dalam bahasa Quran namanya dosa, gitu kira-kira. Pernah dengar nggak Ramadan bulan pembakaran dosa? Artinya dengan meramadankan diri, aku membakar semua kebiasaan burukku, gitu kira-kira. Karena kebiasaan buruk yang akan selalu menggunakan kita untuk memilih hal yang sama, menentukan hal yang sama, decisionnya sama, maka yang datang ke kita sama nggak kira-kira? Berarti kalau hidup pengen berubah, yang dirubah apanya? Habits, sudah. Nah cuman ibu bapak ada sedikit bad news sih, maaf banget ya, merubah kebiasaan setelah usia 40 emang susah banget sih Bu. Effort, bukan nggak bisa, tapi emang susah banget. Kenapa? Karena habits ini, udah oke? Ulang ya. Ibu bapak pernah mengalami ya, kenapa hidupku gini-gini aja, masalahnya gini-gini aja, pernah begitu nggak? Pernah menyadari nggak itu terjadi karena kebiasaan kita? Pernah menyadari itu nggak? Ya. Makanya kalau mau merubah hidup, habits perlu dirubah. Dan maaf ya, merubah habits perlu pakai niat. Udah gitu aja. Kalau nggak ada niat, nggak berubah aja. Yang niat aja nggak berhasil, apalagi yang nggak pakai niat gitu kira-kira. Paham ibu bapak? Sip? Oke? Berarti pertanyaan saya, hai jiwa-jiwa yang terpanggil, terpanggil oleh apa? Terpanggil oleh kesadaran kebiasaan burukku.
Karena dalam satuan waktu ini saya mau melepaskan kebiasaan burukku, nggak usah jauh-jauh, satu aja. Supaya apa? Setelah saya latihan 30 hari, kebiasaan buruk yang satu itu hilang, lenyap, dan aku akan kembali kepada kebiasaan yang baru, gitu kira-kira. Contoh. Ibu bapak, fitrah kita ini semua apa sih sebenarnya? Satu, Bu Pak. Fitrah kita semua adalah cinta kasih, welas asih. Beberapa hari yang lalu saya ada acara sama Pak Nasaruddin Umar, Menak. Beliau bikin satu statement yang keren banget, Bu Pak. Statement beliau gini. 6.236 ayat Quran kalau diperas itu keluar Al-Fatihah. Al-Fatihah kalau diperas itu keluar Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau berbasmalah kita menjalankan semua Quran. Bismillahirrahmanirrahim diperas itu cuma keluar Rahman dan Rahim. Rahman dan Rahim satu akar kata dari rahima. Rahima artinya cinta. Jadi basic kita nih, bahan baku kita ini adalah cinta. Berarti benci bahan baku kita bukan? Julid bahan baku kita bukan? Dendam fitrah kita bukan? Maka selain cinta itu diajarkan dan dibiasakan. Jadi ibu bapak nggak bisa ngomong gini, aku tuh keturunan pelit. Enggak, bukan keturunan pelit, tiap hari latihan pelit, udah gitu aja. Aku tuh emang orangnya pemarah deh, emang keturunan pemarah. Enggak, tiap hari latihan marah. Ingat ya, hidup ini urusannya keterampilan. Apa yang kita ulang-ulang akan jadi diri kita. Sampai sini oke? Paham ya? Dan yang menarik kalau kita rajin marah, ahli marah, 98% semua yang datang ke kita marah aja dulu, gitu kira-kira. Meskipun nggak perlu marah, Bu Pak, pokoknya marah aja. Sip? Itu kebiasaan bukan? Kebiasaan. Berarti Ibu Bapak kita terjajah oleh kebiasaan diri sendiri nggak? Maka Ibu Bapak, setan terbesar dalam hidup kita, kebiasaanku di masa lalu, itu namanya godaan terbesar, musuh terbesar gitu. Makanya waktu bulan Ramadan setan diikat, pernah dengar gitu nggak? Itu bukan masuk kerangkeng, bukan. Waktu Ramadan kebiasaan lama kamu ikat ya, supaya nggak keluar, supaya kebiasaan baru kamu muncul dan kebiasaan lama kamu dikurangi, gitu kira-kira. Paham nggak Bu Pak? Ibu Bapak kalau orang tiap hari marah-marah, kalau nggak marah-marah, ada yang kurang nggak kira-kira? Aku tuh belum marah-marah deh hari ini gitu. Kalau julid sama nggak ngegosip sehari, gatal Bu Pak. Kayak ada yang belum gitu kira-kira. Dapat nggak? Nah sekarang saya tanya, kalau habit selama tidak berubah, hidup berubah nggak? Nggak mungkin. Itulah kenapa, hai jiwa-jiwa yang terpanggil, yang dipanggil oleh habitsnya, lakukanlah sebuah perubahan. Maka Bu, Pak, maaf ya, kalau kita nggak tahu mau merubah apa di bulan Ramadan ini, berarti kita nggak punya goals. Berarti kita cuma mengikuti aliran satu bulan, mau ikutin taraweh lah, imsak lah, sahur lah, buka lah, apa. Ya udah, itu hanya mengulangi regulasi ritual, tetapi tidak masuk kepada yang namanya habits. Perubahan habits. Sekarang saya tanya, Bu, Pak, maaf ya. Yang paling tahu habits buruk kita siapa, Bu, Pak? That's it. Ibu Bapak tahu nggak kebiasaan buruknya? Rata-rata orang nggak sadar kebiasaan buruknya. Dan kebiasaan buruk ini biasanya feedbacknya dari lingkungan. Contoh ya, ini saya paling gampang pakai contoh yang ini. Ibu Bapak maaf ya. Kalau di dalam komunitas ada orang pelit, pasti kerasa aja Bu Pak vibes-nya. Tahu lah ini orang pelit gitu, nggak enak lah gitu kira-kira. Susah gitu, pelit aja udah. Sekarang saya tanya, kalau orang pelit itu nggak sadar dirinya pelit, dia nggak akan merubah kepelitannya, betul nggak Bu Pak? Maka nomor satu, bagaimana kita menyadari habit selama kita, please. Mending ngaku aja, lakukan yang namanya pengakuan, akui. Ini banyak yang denial masalahnya. Enggak kok gitu. Jadi Ibu dan Bapak,
Berarti kalau sekarang aku atau kita mau melakukan perubahan habits, yang harus dilakukan tahu dulu nggak? Kita ngomong bad habits itu dosa aja ya, supaya gampang ya. Ibu bapak banyak dosa nggak? Iya, nanti ngerti dosa tuh banyak tuh bukan kesalahan, bukan itu, banyak kebiasaan buruk gitu maksudnya. Terus sekarang orang tuh suka bisa ngomong gampang, ya Allah ampuni semua dosa-dosaku ya Allah. Ya gimana mau diampuni kalau kamunya tidak merubah? Artinya, kalau kita bicara dalam konteks ini, berarti kalau kita mau merubah diri dan melepaskan dosa-dosa, kebiasaan-kebiasaan lama, perlu tahu bahwa kebiasaan burukku itu apa. Contoh Bu Pak, si orang pelit tadi, iya ya baru nyadar kenapa orang tuh nggak suka sama saya, kenapa orang tuh nggak nyaman sama saya. Ternyata aku pelit, ternyata aku julid, ternyata mulutku tuh kalau ngomong gitu. Ternyata. Sesaat ibu bapak tahu ternyata kebiasaan lamanya apa, sesaat itu dalam bahasa Quran disebut mulai mendapatkan hilal, Bu Pak. Apa? Nah, gitu. Maka puasa itu dimulai ketika sudah melihat hilal. Bukan yang di sana, bukan. Ya di sana oke lah. Tapi kalau ibu bapak nggak ketemu hilalnya perubahan baik, mau merubah pembaiknya apa? Berarti belum tahu di Ramadan ini mau ngebakar keburukan kebiasaan yang mana gitu kira-kira. Paham sampai sini Bu Pak? Oke sampai sini? Contoh ya. Saya mau pinjam dari perspektifnya Imam Ghazali. Level terendah manusia itu disebut namanya bahamiyah Bu Pak. Bahamiyah itu esensinya adalah kehewanan. Hewan itu urusannya makan, minum, reproduksi, tidur, dah gitu. Ini urusannya survival mode. Jadi kalau urusan hidup ini makan, minum, reproduksi, bobo, makan, minum, reproduksi, bobo, nggak ada bedanya sama hewan gitu kira-kira. Makanya makan minum waktu puasa diregulasi nggak kira-kira? Iya dong. Makanya bobo dicepetin nggak kira-kira bangunnya? Iya dong. Supaya apa? Supaya kita tidak terjebak dalam level yang namanya bahamiyah gitu kira-kira. Sampai sini oke? Karena kalau urusannya bangun tidur makan apa? Bangun tidur minum apa? Bangun tidur makan apa? Urusan hidup ini adalah urusannya makan dan minum. Itu level yang paling rendah. Nah, naik satu level dalam perspektif Imam Ghazali disebut sabu'iyah. Sabu'iyah itu buas Bu Pak. Agresif gitu. Agresif aja. Menguasai. Pokoknya saya benar. Intinya buas lah gitu kira-kira. Makanya kan kenapa nafsu itu banyak yang diamarah, banyak yang buas banget gitu intinya. Naik satu level, Ghazali bilang saitoniah namanya. Manipulatif, bawaannya nipu, bawaannya curang, bawaannya pengen bener sendiri, pengen untung sendiri. Nah ini 3 sifat alamiah yang kita beresin di waktu puasa gitu. Nah, nilai-nilai ketakwaan itu ada pada level 4 yang disebut insaniah. Udah masuk kepada level kebermanfaatan, kesadaran, dan disitulah level kemanusiaan terjadi gitu Bu Pak. Nah jadi mohon maaf nih, wajar banget sekali lagi kalau Nabi Muhammad bilang umatku ini banyak yang puasa tapi cuma urusan makan dan minum yang dipres. Berarti yang diberesin cuma bahamiyahnya aja, sabuiyahnya enggak, satoniyahnya enggak, apalagi nyampe ke insan gitu kira-kira. Sampai sini oke Bu Pak? Sip ya? Dapat ya? Artinya nih, hai orang-orang yang terpanggil jiwanya, yang dimana kamu telah sadar kebiasaan burukmu apa, yang kamu sadar kamu itu hanya di bahamiyah, sabuiyah, saitoniyah, upgrade dong, naik ke level yang namanya insan. Berarti ibu bapak awal Ramadan itu bagaimana kita mendapatkan pencerahan sifat buruk kita nggak kira-kira? Iya. Makanya saya ngomong dalam perspektif bahasa dulu nih. Di Al-Baqarah 185 itu kalimatnya syahr Ramadan. Bukan koma Ramadan. Di sini ada kata-kata syahr.
Nanti dalam bahasa Arab ada kata-kata komar. Dua-duanya dalam bahasa Indonesia disebut bulan. Ya. Nah, sekarang saya mau nanya. Ibu bapak pernah dengar gini nggak? Lailatul Qadar malam 1000 bulan sama dengan 83 tahun. Pernah dengar gitu nggak? Iya. Kenapa? Karena masih berpikir bulan itu adalah bulan dalam konteks waktu. Padahal kata yang dipakai dalam Lailatul Qadar, kata yang dipakai dalam Ramadan, bukan komar Ramadan, bukan berbicara dalam konteks komar, tetapi dalam konteks yang namanya syahr. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bukan min alfi komar. Betul nggak Bu, Pak? Nah, sekarang kita penting untuk tahu dulu nih. Dalam bahasa Inggris, komar itu month. Syahr itu moon, light, cahaya. Beda nggak Bu, Pak? Tapi dua-duanya kalau dipakai bahasa Indonesia namanya jadi bulan. Artinya kalau ngomongin syahr bukan ngomongin bulan satuan waktu, tetapi bulan dengan simbol yang namanya cahaya. Berarti kalau ibu bapak dapat cahaya, dapat enlightenment, dapat kesadaran, disitulah sedang mengalami yang namanya Lailatul Qadar. Contoh lah, nggak usah jauh-jauh. Tadi jam 10 sama sekarang jam setengah 2, kira-kira pemahaman pengetahuan kita tentang ini ada tambahan nggak detik ini? Ada. Ibu bapak selama kita tadi ngobrol, diskusi, belajar bareng, di sini ada oke. Ada begitu-gitu nggak kira-kira? Ada new enlightenment nggak kira-kira? Nggak usah jauh-jauh ibu bapak. Sesaat ibu bapak ada disitulah sedang mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar. Berarti nunggu malam nggak? Nunggu tanggal 23 nggak? Nunggu tanggal 25 nggak? Kapanpun, dimanapun, sesaat enlightenment hadir, disitulah yang disebut dari kegelapan ketidaktahuan, makanya disebut malam. Kenapa? Nah, artinya kalau malam ada 1 bulan cahayanya terang nggak Bu, Pak? 1 bulan aja terang banget, apalagi ada 1000 bulan, terang bangetnya kira-kira. Iya. Contoh Bu, Pak. Contoh. Ibu bapak lagi di dalam, aduh aku tuh pengen tahu ini masalahku tuh gini deh, kenapa sih gitu misalnya. Pengen tahu sesuatu. Dilalah temen ngasih link, ngikutin webinar, nge-zoom kek, link YouTube kek. Ada nggak sih? Cetek. Begitu dipencet, dibahas tentang apa yang pengen ibu bapak tahu, dan akhirnya setelah nonton ibu bapak jadi ngerti, jadi dapat, jadi bisa ada solusinya. Pernah mengalami gitu nggak kira-kira? Sesaat tahu, ini itu yang disebut 1000 bulan. Oke nggak nih? Paham nggak? Cuman mohon maaf, emang yang ngerti ini cuman 1% sih. Iya. Yang 99% nunggu nanti malam gitu. Makanya di dalam satu konteks di mana ketika Lailatul Qadar angin bertiup sepoi-sepoi. Betul nggak? Sekarang saya tanya, ketenangan batin kita, kalau kita lagi tenang, angin santai-santai aja Bu. Berarti kedamaian, cuacanya enak, dan bukan, ini cuaca enak, kayaknya semalam Lailatul Qadar deh. Nah jadi judi dong gitu. Paham ya? Berarti ibu bapak mohon maaf ya, punten nih, mohon maaf nih. Sesaat ibu bapak sekarang get in something, berarti itu saat Lailatul Qadar nggak kira-kira? Dan bisa nanti jam 3 sore, jam 4 sore, kapanpun bisa nggak? Berarti urusan yang di luar atau urusan yang di dalam? Nah gitu. Sekarang saya tanya ibu bapak, maaf. Bagaimana cahaya ilahiyah akan menerangi jiwa kita kalau jiwanya penuh dengan kebencian, kedengkian, iri, dan seterusnya? Betul nggak? Sesaat si jiwa-jiwa ini kita lepasin, makanya jangan lupa ciri-ciri orang takwa nomor 1 adalah sedekah baik lapang maupun sempit. Ibu bapak, tadi siang kita makan siang nggak lagi puasa? Kenapa nggak makan siang? Iya sih, bener sih, iya. Tujuannya satu. Tidak makan siangnya kita, bukan kita disuruh haus, bukan kita disuruh lapar, bukan. Tapi kamu punya hak makan,
kamu punya hak minum, kamu tidak pakai hak itu, dan kamu lepasin ke fakir miskin, itu nilai dari puasanya. Makanya saya pernah survei ibu bapak, dan ini juga masih sih, orang yang tidur setelah, kan kalau habis sahur tuh biasanya nunggu subuh terus bobo gitu ya. Ibu bapak, ternyata ya, orang yang baru bangun habis sahur dan ketiduran itu nomor satu rata-rata yang dipikirin begitu buka melek mata jetek, langsung mikirnya nanti buka pakai apa ya, gitu loh bu pak. Berarti dia ngurusin bahamiahnya terus ya kira-kira. Iya. Tapi kalau udah mau kira-kira menuju takwa, begitu buka mata setidaknya cetek, jatah makan siangku aku kasihin ke fakir miskin mana ya. Makanya nanti ibu bapak baca dari Al-Baqarah 184, barang siapa yang berbuat dengan sukarela, itulah yang menjadi kebaikan dalam konteks berpuasa. Bukan masalah nggak makan nggak minumnya, gitu. Nah jadi maksud saya, yuk puasa ini tidak hanya dalam konteks di mana wilayah jasmaniah, dalam konteks bahamiah dan sabaiyah aja, bukan sih poinnya. Tetapi bagaimana kita menjalankan segala sesuatu yang konteksnya adalah bagaimana aku menyadari habit selamaku yang buruk dan aku tahu aku perlu merubah habit ini, gitu kira-kira. Sampai sini oke bu, Pak? Dapat ya? Berarti sekarang saya mau nanya, goals kita masing-masing di bulan Ramadan ini beda nggak harusnya? Beda, nggak ada yang sama. Meskipun latihannya bareng. Jadi ini tuh latihan bersama dengan target akhir yang beda-beda. Karena mungkin salah satu ada yang, aku tuh mau mempersedikit julid. Oke. Aku tuh mau mempersedikit ngomongin orang. Oke. Aku tuh mau mempersedikit pelit. Oke. Terserah. Makanya di Ramadan ini, kata kuncinya, semua kebiasaan lama kita diacak-acak supaya kita membaru. Contoh, bangun dipagiin nggak? Yang nggak biasa bangun pagi, sok bangun pagi. Makan diatur, minum diatur. Ibu bapak mohon maaf ya, makan minum itu bagian basic design dari kehidupan kita. Jangan lupa, orang mati sekarang bukan kekurangan makan, tapi kelebihan makan. Ibu bapak, kita ini hidup untuk makan atau makan untuk hidup, yang mana? Awas ya, aku makan untuk hidup. Atau hidup untuk makan? Makan untuk hidup. Tapi kalau udah craving makan mulu nih, over, dan itu menyebabkan fisikal nggak bagus bu, pak. Sok saya mau nanya, kenapa hanya di bulan Ramadan ada tarawih bu, pak? Dan tarawih itu desainnya maghrib, isya, tarawih deketan nggak? Ibu bapak maaf ya, kalau nggak ada tarawih dari maghrib sampai jam 10 malam makan nggak beres-beres bu, pak. Iya. Tarawih itu dari kata roha, istirahat kembali, jangan jadi balas dendam gitu. Jadi kalau sekarang kita urusannya cuma menjamak takhir makan siang dipindahin ke malam, malamnya lebih banyak 2 kali lipat, nggak ngaruh gitu. Makanya di-cut, setek tarawih, dan rokaatnya banyak lagi. Supaya kita nggak terlalu sibuk dengan bahamiah kita, urusan apa? Makan, minum, makan, minum. Supaya kita naik levelnya ke level yang namanya insan gitu kira-kira. Sampai sini oke bu, pak? Sip ya? Berarti pertanyaan saya, ketika ibu dan bapak mendapatkan insight, mendapatkan aku perlu berubah, lagi turun sesuatu nggak di dalam dirinya? Itulah yang namanya nuzulul Quran. Diturunkannya petunjuk. Oh kayaknya aku harus gini deh. Oh kayaknya aku harus begitu deh. Dan ibu bapak maaf banget, gak bisa kita mengenal diri tanpa mengakui, dan gak bisa kalau kita gak masuk ke ruang yang namanya kontemplasi. Makanya ruang kontemplasi namanya sahur. Ibu bapak waktu sahur ngapain? Makan. Buka, makan. Habis tarawih, makan gitu. Padahal di Quran, di surat 3 ayat 17 Quran bilang, waktu sahur adalah waktu untuk kamu melakukan yang namanya kontemplasi. Contoh bu, pak, let's say ya, misal nih, oke, saya lagi mau melakukan perbaikan. Dah, begitu bangun sahur, saya evaluasi, kemarin apa ya? Aduh, oke, ternyata kemarin aku kurang begini. Ternyata kemarin. Itulah yang disebut muhasabah.
Hisab, kan muhasabah tuh dari kata hisab. Hisab itu apa? Ngitung. Memperhitungkan. Ya ampun, aku tuh kemarin ternyata banyak ngomongin orang apa dan lain. Dah, begitu sahur, tahu kontemplasi kemarin apa? Tahu saya mau melakukan perbaikan apa di hari ini. Dan sesaat tahu, perlu dilakukan nggak? Perlu dong, kan tahu mau berubah nih. Harus dipegang erat-erat niatnya nggak? Memegang erat-erat niat dalam bahasa Arab disebut imsak gitu loh Bu. Makanya habis sahur ada apa? Ini imsak apa? Sirine mengakhiri batak makan. Bukan itu, bukan. Tapi imsak dong, pegang niat kamu dalam kontemplasi tadi pagi supaya keseharian ini kamu membaik gitu kira-kira. Jadi Bu Bapak maaf ya, sebenarnya kalau kita ngomongin Ramadan yang sejati, urusan sama kaitan gak makan minum tuh kecil banget gitu. Makanya sekarang itu Ramadan kayak bulan pesta kuliner aja sih gitu. Urusannya cuma urusan makan minum gitu kira-kira. Ada perubahan perilaku apa kira-kira dari bulan kemarin? Nah coba dicek. Kalau dari sebelumnya gitu udah 22 hari gitu terus berarti kan nggak ada improvement. Tapi ingat, Ramadan itu nggak dibatasi sama 1 Syawal besok, enggak. Makanya ibu bapak waktu selesai Ramadan ini Syawal ada puasa Syawal nggak? Kenapa coba? Biar nggak langsung udahan gitu loh Bu. Kan 1 Syawal tuh merdeka bebas. Cut dulu. Biar kebiasaan waktu 30 hari ini nggak lepas langsung detik itu. Habis itu ada Ayamul Bid nggak? Puasa tengah bulan. Habis itu ada Senin Kamis nggak? Itu maintenance-nya. Supaya nanti ketemu Ramadan berikutnya berjenjang, membaik. Jadi ini tidak berlaku hanya dalam 1 bulan, enggak. Proses seumur hidup gitu. Sampai sini oke? Jadi ibu bapak, ciri-ciri orang yang dapat Lailatul Qadar, cirinya adalah Lailatul Qadar ya. Atau kalau dalam bahasa psikologi disebut aha moment. Itu dia langsung mengalami yang namanya Lailatul Qadar. Jadi untung-untungan nggak Lailatul Qadar kira-kira? Enggak. Yakin? Dapat nggak? Dapat. Dan bukan hanya itu di situ, enggak. Jadi sehari bisa dapat banyak nggak kira-kira Bu Pak? Yes. Cuman sekali lagi, yang ngerti ini cuman 1%. Ibu bapak pulang dari sini nggak usah cerita udah. Nggak usah jadi tiba-tiba pulang dari sini bikin status alhamdulillah dapat Lailatul Qadar, udah biasa aja lah. Yang nggak ngerti nanti puyeng. Udah siang gitu terus nggak tepat jadi berantem karena mindset kebanyakan masih ada dalam wilayah kapan waktunya, bagaimana kondisinya dan seterusnya gitu. Ya. Kaitannya masih pahala surga. Ibu bapak kalau kita beribadah nyari pahala ikhlas nggak kira-kira? Ya enggak lah, itu mah bukan ibadah namanya, dagang. Ngerjain pengen dapat, transaksi nggak? Transaksi. Nah, saya mau kaitkan sama satu. Ibu bapak sampai sini oke ya? Dapat ya? Sip ya? Jadi mudah-mudahan nanti besok 1 Syawal tuh ada perubahan perilaku gitu loh Bu. Jangan sebelum Ramadan gini, Ramadan misalnya pelit aja. Sebelum Ramadan orangnya pelit sih. Habis Ramadan udah lumayan enggak, bagus. 1 Ramadan pelit lagi. Berarti nggak permanen gitu. Ya, ingat musuh terbesar hidup kita kebiasaan lama kita. Habits. Contoh. Ibu bapak dalam jiwa ada yang namanya pikiran nggak? Nih saya mau kasih contoh dulu nih. Supaya nanti kita nyadar. Ibu bapak, sesaat kita ingin melakukan perubahan, tolong ingat baik-baik yang namanya habit lama, dia nggak pengen melakukan perubahan, dia pengen status quo terus gitu kira-kira. Maka kecenderungan habit lama itu nggak mau adaptif, nggak mau berubah. Buat dia perubahan itu mengerikan. Pokoknya udah pengen gini aja terus. Contoh ya ibu bapak, ini saya pengalaman pribadi nih. Kenapa sih saya meskipun nggak bulan puasa saya mau puasa aja Bu Pak? Karena saya pernah dapat dia dari Prodia. Hasil check up nih, kolesterol nggak beres, ini nggak beres. Ini kan hilal bukan? Iya. Dan saya memutuskan saya pengen sehat.
Kalau saya pengen sehat, berarti saya perlu disiplin. Ini kalau nggak ada hilal, ibu bapak yang ngomong ke saya ngomongin kesehatan, nggak dikerjain sama saya. Kenapa? Karena belum ada hilal di diri saya. Jadi ibu bapak maaf ya, maaf banget nih, nggak akan ada perubahan kalau bukan dari panggilan hilal, gitu kira-kira. Nah ini kita ngomongin kebanyakan. Let's say, sehat itu kan perlu olahraga dan makan benar, betul nggak bu pak? Nah, misalnya dapat insight di hari Rabu, olahraga, makan benar, wah semangat bu pak. Keluarlah nih niat. Apa niatnya? Senin hidup baru. Senin hidup baru. Sip, oke. Jadi hari Kamisnya daftar nge-gym, hari Jumatnya ngurusin catering diet, pokoknya disiapin, beli baju olahraga, sepatu, semua baru, siap aja bu pak. Minggu malam, wah excited karena besok mau hidup baru. Senin pagi bu pak, bangun nih, sah. Senin pagi nih kebiasaan lama menghadang nggak? Iya, salah satu hadangannya apa coba? Udah bro, minggu depan juga Senin kok. Ibu bapak ada orang yang suka menunda-nunda nggak? Berarti menunda-nunda, berarti kan dia nggak mau berubah dong. Berarti yang berteriak siapa? Kebiasaan lama. Maka kebiasaan lama ini yang disebut iblis, setan yang terkutuk dalam tanda petik. Makanya di surat Anas dikatakan yuwas wisufi sudurinas, yang selalu manggil-manggil, udah nggak usah berubah, udah. Meskipun ini hari Senin orang ini olahraga, bapak lagi olahraga ada teriakan, udah nggak akan berhasil lah, udah ngapain sih gitu, udah nggak akan gimana-gimana, nggak akan bagus juga badannya, udah. Yang treadmillnya 30 menit misalnya, udah 5 menit cukup, terus gitu bu pak. Ngalamin gitu nggak bu pak? Iya. Berarti musuh kita siapa bu pak? Diri sendiri yang lalu, our old version, habits kita yang lama gitu. Dapat ya bu pak? Ini keren banget loh sebenarnya Ramadan. Dan kalau kita mau merubah habits, berarti pertanyaan saya, kita membuat habit seperti ini seumur hidup nggak bu pak? Kan nggak mungkin ya ngumpulin lemak 40 tahun pengen nge-gym 2 bulan six pack, nggak bisa orang ngumpulinnya aja 40 tahun. Suka aneh-aneh, pengen membaik dalam konteks habis dalam waktu satuan waktu yang singkat yang dilakukan udah bertahun-tahun, impossible. Makanya perlu yang namanya repetisi. Oke bu pak. Nah contoh lagi, dah ya. Ini kita kembali ke cerita orang yang pelit. Ibu bapak sebelum ke contoh saya mau ulang dulu sekali lagi. Ramadan artinya apa tadi? Pembakaran. Yang dibakar apa? Dosa itu apa? Kebiasaan buruk yang masa lalu. Siapa yang bisa membakar kebiasaan buruk? Orang yang berarti dia punya niat. Ini keren banget bu pak. Anyway ibu bapak, hampir 40% setelah 20 menit apa yang dibahas lupa gitu ya. Sehari kalau nggak diulang-ulang 70% lupa gitu. Nah makanya ibu bapak please kalau bisa diulang-ulang gitu ya. Karena menurut penelitian kalau sehari itu bisa hilang 70% gitu. Jadi no wonder kalau pengajian sebulan sekali diulang bahasanya itu lagi gitu. Kenapa udah sebulan udah bukan lupa lagi, wah udah amnesia namanya gitu ya kira-kira. Sip ya? Clear? Make sense nggak nih? Make sense ya? Dah. Sip. Jadi kalau disebut bulan suci Ramadan, bukan bulannya yang suci, tapi niatmu mensucikan dirimu dari kebiasaan lama gitu kira-kira. Ikat setan di bulan Ramadan, bukan setan tiba-tiba masuk penjara, bukan. Ikat kebiasaan lama supaya kamu membaru gitu kira-kira. Sip ya? Nah, saya kasih contoh ibu bapak. Bulan Ramadan berapa hari? 30. Berarti di sini kita melalui rangkaian hari-hari. Kalau dalam perspektif Islam itu kan 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga, betul nggak? Ya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, perubahan yang namanya habits setidaknya perlu waktu 66 hari di otak kita untuk membangun kebiasaan baru, Bu Pak. 66 hari. Tetapi jentik-jentik awalnya
itu ada dari di hari ke-21, Bu, Pak. Makanya Ibu Bapak pernah dengar nggak 21st Day Challenge gitu? Ya, kita ditantang 21 hari melakukan hal yang sama. Kenapa? 21 hari melakukan hal yang sama, setidaknya yang lama sudah mulai voltasenya turun, Bu, Pak. Yang baru mulai hadir. Sampai sini oke? Saya kasih contoh. Orang pelit, Bu, Pak, sadar, ya ampun aku pelit. Yes, ngerti. Besok aku mau latihan nggak pelit. Hilal dapat, besok 1 Ramadan. Hari pertama untuk ngeluarin beratnya, Bu, Pak. Untuk orang yang pelit akut, nolong, ngasih, beratnya buat dia. Oh, hari pertama berat banget. Hari kedua, masih lah. Hari ketiga, masih. Makanya biasanya 10 hari pertama tuh penyesuaian awal, Bu, Pak. Tapi udah mulai masuk ke 15, 16, 17 di hari ke-17 melakukan dan di hari pertama beda nggak tingkat beratnya? Beda pasti. Ini supaya agak sinkron dengan konteks yang namanya Lailatul Qadar nih ya. Nah, Ibu Bapak, singkat cerita, simpelnya di hari ke-21 itu udah pasti lebih ringan daripada hari pertama. Dan Ibu Bapak, kalau dia udah lebih ringan, dia sudah melakukan yang namanya perubahan. Nah, Bu, Pak, si orang pelit yang terkenal di society-nya dia pelit, lingkungannya mulai ngeliat, tar. Kok si bapak ini, misalnya kalau bapak-bapak, kok si ibu ini sekarang nyumbang ya? Kok sekarang dia mau ya ngasih? Kok sekarang dia mau ikut gotong royong ya? Kok sekarang banyak koknya nggak kira-kira? Iya. Aneh nggak, Bu, Pak? Aneh. Ibu Bapak, orang yang asalnya pelit banget tiba-tiba dermawan, dia mengalami keganjilan dalam kebiasaannya. Itulah disebut malam yang ganjil. Anak misalnya ya, ibunya cerewet banget, tapi ibunya rajin pengajian, abis gitu jadi nggak cerewet, anaknya jadi bingung, si ibu kenapa nggak cerewet ya sekarang? Ganjil nggak? Ganjil. Berarti kalau disebut malam yang ganjil adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya, yang akhirnya kita mengalami hal itu, sehingga kata kuncinya adalah mengalami keganjilan karena kenapa? Berubahnya yang namanya kebiasaan. Dapat ya? Nah, maka Idul Fitri sering disebut hari kemenangan nggak? Kemenangan terhadap apa coba? Kemenangan ketika aku lepas dari kebiasaan lama. Disitulah minal aizin wal faizun. Hari kemenangan. Kenapa? Karena aku lahir seperti bayi. Yang aku dulunya pelit, aku dermawan sekarang. Aku dulunya julid, aku sekarang nggak julid. Aku dulu terserah deh. Tapi dengan 30 hari berulang-ulang, pada dasarnya kita sedang mengalami perubahan yang namanya kebiasaan. Makanya Ibu Bapak, secara esensi saum itu artinya hening. Silahkan banyak menghening untuk tahu aku ini apa yang kekurangannya. Makanya menghening itu biasanya melepaskan diri dari keramaian, masuk ke tempat yang benar-benar tidak ada gangguan. Nah, di tradisi kita itu namanya itikaf. Tapi itikaf bukan pindah bobo ke masjid, bukan. Ini itikaf ikut bobo. Bukan. Ikut makan bareng gitu, bukan. Tapi meniatkan diri, aku mau melepaskan dari keramaian, aku mau mencari keheningan. Coba saya mau nanya, Nabi Muhammad dapat wahyu di Gua Hiro atau di pasar? Gua Hiro. Kenapa? Ini nggak ada transaksi. Pernah dengar nggak Nabi Muhammad tahajud sampai kakinya bengkak? Berarti Nabi Muhammad diem atau gerak-gerak? Diem, nggak ngapa-ngapain, stay. Karena kalau dia gerak-gerak nggak akan bengkak gitu. Berarti ada waktu momen di mana diam, tidak mengapa-ngapa, mengakses keheningan. Karena di balik keheningan itu petunjuk akan hadir. Dan yang paling terpenting adalah bagaimana kita melepaskan keheningan dan belajar hening dari pikirannya sendiri.
Karena pikiran itu selalu ngajak ke masa depan dan ke masa lalu. Hal yang udah kejadian masih menyakiti, hal yang belum kejadian udah stres hari ini. Dan ketika kita tidak pernah menghening dari pikiran, perasaan, emosi untuk menuju kepada jiwa yang tenang, kita akan sulit kembali atau menyatu kepada ruhani kita, kembali kepada sang fitrah kita, gitu kira-kira. Oke ibu bapak, sip ya. Ini kita mengkompres 6 pertemuan nih. Tapi at least mudah-mudahan dalam konteks ini kita beneran Ramadan tahun ini different dari tahun yang lalu aja. Dan jangan lupa Ramadan itu seumur hidup, meskipun 8 hari lagi bulannya berpindah gitu. Tapi poin pentingnya ibu bapak, yuk selalu latihan untuk merubah kebiasaan lama untuk menghasilkan kebiasaan baru. Kesimpulan dulu. 1. Ramadan membakar kebiasaan lama. Kebiasaan lamanya dibakar, berarti jiwanya makin lepas dari semua kotoran-kotoran. Maka kalau jiwanya semakin bersih, cahaya ilahi akan mampir ke situ. Disebut nuzulul Quran. Ibu bapak kalau lagi chaos nggak dapat ide baru pasti. Begitu tenang, kenapa? Jiwanya luas, jiwanya kosong. Begitu turun tuh karena jiwanya udah mulai bersih, udah mulai ada tempat dan wadah untuk petunjuk, mendapatkan sesuatu yang baru, enlightenment. Oh, aha, itulah Lailatul Qadar. Sehingga itu datang setiap hari, datang lagi, merubah kebiasaan baru. Maka merubah kebiasaan baru namanya Idul Fitri. Pelan-pelan mengembalikan kepada fitrah kita, karena kenapa? Pelit bukan aslimu, benci bukan aslimu, dendam bukan aslimu, karena aslinya kita semua hanyalah cinta dan welas asih. Maka ibu bapak, hal yang paling penting dan paling tertinggi yang kita penting untuk lakukan dalam konteks Ramadan atau berpuasa, tidak lain dan tidak bukan ketakwaan yang paling nomor atas yang disebut pandai memaafkan. Udah gitu aja. Makanya ending dari puasa, mohon maaf. Nah, tapi mending dibalik sih. Mohon maaf, batinnya dulu beres, baru lahirnya oke. Supaya nanti waktu halal bihalal nggak basa-basi gitu bu, Pak. Sip ya. So, ibu bapak, saya rasa ini kalau mau di-package-kan dalam waktu 1,5 jam ini untuk kita memaknai Ramadan, meskipun nanti kembangannya tuh banyak banget, esensinya lebih dalam, tetapi mudah-mudahan ada satu hal yang ibu bapak bisa dapat dari pertemuan ini untuk menyempurnakan menuju Idul Fitri yang ritual. Yuk kita beres-beres jiwa kita, karena puasa bukan urusan makan minum, tapi puasa bagaimana menumbuhkan jiwa kita. Dan jiwa yang bertumbuh itu pasti nggak enak. Cintailah ketidaknyamanan, cintailah ketidakpastian, karena sesaat kita bisa hadir utuh di sini saat ini untuk menghening. Di situ puncak di mana petunjuk akan hadir. Ingat ibu bapak, Allah dekat, lebih dekat lagi. Distributor utama petunjuk ada di dalam diri kita. Jangan terlalu sibuk mencari sesuatu, mencari validasi dari subagen di luar nih, karena petunjuk sejati ada di sini. Kembalilah kepada dirimu, kembalilah kepada kolbun salim, kembalilah kepada istafti kolbak. Karena kenapa? Semua tidak di luar dan semua adalah di dalam. Maka kembali ke fitrah, perjalanan ke dirimu yang sejati. Oke bu, Pak? Sip ya. Mudah-mudahan ada perilaku yang berubah bu, Pak. Kebiasaan lama yang diregulasi jadi kebiasaan yang baik, dan semua itu akan berdampak kembali kepada diri kita masing-masing. Tidak ada yang bisa menolong kita selain kita merubah kebiasaan diri kita. Setuju? Oke? Sebelum saya final statement, ada diskusi, silahkan. Jadi kita ini kan sudah terbiasa dengan, saya sudah terbiasa dengan itu tadi ya, ada malam Ramadan untuk mensucikan gitu ya, terus kemudian ada malam bersaudara, ada tahapan-tahapan dari 10 itu. Tapi saya belum mendapatkan insight yang sangat disampaikan itu. Ya. Bagaimana itu bisa muncul pemahaman seperti itu? Karena kan ketika saya memahami, oh saya harus membakar dosa saya, membakar kebiasaan-kebiasaan hari ini ya. Tapi bagaimana saya mempertahankan nantinya?
Next gitu ya. Ya. Oke. Ini pertanyaan yang menarik. Oke. Ini pertanyaan yang bagus banget Ibu Bapak. Gimana nih for the next gitu. Nah Ibu Bapak, itulah kenapa istiqomah itu penting Pak. Karena kata kuncinya adalah ketika aku terlatih untuk melepaskan yang lalu, latihan itu yang akan menjadi jalan kita untuk terus bertumbuh gitu. Nah, padahal latihannya kan nggak mulus-mulus banget. Iya, karena namanya juga latihan. Berarti fokus kita tidak pada hasil. Tapi fokus kita adalah pada prosesnya. Contoh. Ibu Bapak nggak usah jauh-jauh lah. Sesaat kita menjeda sesaat aja dari kebiasaan marah, menilai misalnya, atau berburuk sangka gitu misalnya. Kita punya waktu untuk menggunakan critical thinking kita untuk memutuskan sesuatu misalnya Pak. Sesaat aku tidak diperbudak oleh amarah, aku tidak diperbudak oleh keinginan, aku tidak diperbudak oleh penilaian, itu kan at least jadi lebih tenang gitu hatinya Pak. Setidaknya ada di situ gitu. Dan sesaat jiwanya makin tenang, kita akan memutuskan hal lebih presisi dan lebih baik aja pokoknya. Makanya yang nanti paling akan berkaitan sama pertanyaan Bapak tadi gitu ya, konteksnya adalah Ibu Bapak jangan mengambil keputusan ketika perasaannya lagi di bawah banget atau lagi di atas banget gitu. Pasti nggak objektif gitu kira-kira. Nah setidaknya kita mengambil keputusan itu di titik tengah. Makanya keputusan paling salah banyak dilakukan ketika jatuh cinta Bu Pak. Semua orang lagi jatuh cinta jadi bego aja udah gitu kira-kira. Makanya kan ada anekdot bilang, jangan berjanji ketika lagi senang dan jangan mengumpat ketika lagi sedih. Karena dua-duanya itu kita lagi nggak di titik tengah gitu kira-kira. Nah, belajar di titik tengah itu saya rasa yang perlu latihan berulang-ulang Pak. Setidaknya begitu kita sadar ada di titik tengah, jiwanya makin tenang dan diulang-ulang, karena hidup itu adalah proses bagaimana pengulangan pembelajaran itu sih sebetulnya. Karena puasa itu buat saya adalah jadi lapar, emosi saya jadi lebih meningkat. Sip, berarti ketika saya lapar emosi meningkat, tahu kadar emosinya ada di situ, laparnya segitu gitu. Berarti kan nanti terlatih Pak. Karena nanti kita tahu bahwa lapar itu ada lapar biologis, ada lapar psikologis gitu. Ya kan? Tubuh fisik ini belum tentu dapat atau perlu nutrisi, tapi kebiasaan yang akhirnya membuat kita jadi lapar gitu kira-kira Pak. Contoh. Tubuh nggak lapar-lapar amat, nggak perlu nutrisi, tapi yang sebelah buka citato Pak. Set masuk ke sini. Pengen. Didrive oleh apa? Keinginan. Nah maka melaparkan diri itu adalah ngejaga hal yang masuk, ngejaga keinginan sebetulnya. Dan nanti disadari bahwa begitu lapar, emosi, that's it. Aku lebih bisa merasakan emosiku gitu. Karena begitu lapar yang dipikirin pasti diri sendiri. Jadi kalau udah lapar Pak, masih mikirin orang lain, buset dah, itu pasti ada something aja. Karena ketika lapar, ketika haus, yang paling terdepan untuk kita rasakan adalah diri kita sendiri gitu. Jadi fokus ke dalam. Itu sih Pak poinnya. Dan kata kuncinya tetap latihan. Sesaat nanti kita membaru Pak, akan ada insight pemikiran yang baru, ide yang baru. Wah Pak, itu nanti akan dialami bahwa dulu kok nggak kepikiran ini ya gitu. Dulu kok nggak ke situ ya gitu. Nah itu ketika kita lebih clear seeing namanya atau clear thinking, ketika kitanya tidak terlalu terjebak dalam emosi yang sangat dahsyat gitu ya, tenang, solusi pasti akan keluar gitu. Gampangannya begitu Pak. Dan saya selalu ulang-ulang bahwa ini tidak terjadi hanya di bulan ini gitu. Kapanpun dan dimanapun. Jadi akhirnya saya di hari setelah Ramadan saya nggak mau puasa Nah. karena saya takut emosi. Nah berarti pertanyaannya Pak, berarti urusannya latihan. Betul nggak? Justru ketika kita melatih puasa untuk tahu kadar emosi, kalau Bapak tutupin lagi dengan takut puasa kadar emosinya nggak ketahuan, ini jadi bias gitu Pak. Tapi nanti Bapak bisa ngerti dalam puasa, oh emosi saya dulu segini, puasa sekarang, kok emosinya nggak cepet kayak kemarin ya? Nah gitu, mulai terlatih gitu. Itu sih Pak poinnya. Tapi keinginan tidak mau puasa bukan karena takut emosi sebenarnya Pak. Kebiasaan lama yang manggil udah nggak usah sih gitu Pak. Kebiasaan lama yang bilang nggak ada, nah gitu tuh. Karena merubah itu tuh hal yang sulit banget pasti. Itu sih kira-kira.
Sip ya. Jadi kata kuncinya latihan, Pak. Sip. Silakan. Ya mungkin saya ya, cuman biasanya itu selalu pengen ada kawan. Ya. Kawan itu paling tidak bisa diajak untuk nanti. Nah, apakah dalam kesendirian melaksanakan yang ditulis di depan itu, gimana ya supaya teman gitu, jadi nggak sendirian banget. Iya. Tapi Bapak kalau ada teman jadi ngobrol, Pak. Iya nggak sih? Berarti kan kita harus pandai dari teman kan, Pak. Betul, betul. Betul, betul. Nah, yuk kita bahas. Iya. Gini loh, Pak. Sesaat kita mendiamkan diri, berarti kita lagi menonaktifkan pendengaran, penglihatan, pikiran, ucapan. Contoh, 3 hal yang membuat jiwamu hidup, kata Ghazali adalah mengurangi bobo, mengurangi makan, mengurangi ngomong. Makanya kalau ngomongin saum di Quran di surat 19 ayat 26, saum itu artinya Maryam yang tidak banyak berbicara gitu loh, Pak. Karena sesaat kita diam, hening, suwung, kita tidak banyak mendengarkan suara di luar, tapi kita terkoneksi dengan suara yang di dalam gitu kira-kira. Jadi Pak, kalau Bapak itikaf ngajak teman, nggak salah sih. Tapi jadi ngegosip nantinya gitu. Malah jadi ngomongin, ya ini sih analogi gampangnya gitu. Bukan berarti nggak boleh punya teman dan bareng sama teman, bukan. Tetapi teman sejati kita saat di dalam konteks ini Allah itu sendiri gitu. Maka temuilah teman sejati di dalam diri kita gitu ya. Maksudnya ke situ. Gitu, Pak. Sip ya. Konteksnya adalah menemukan yang jarang didengerin. Siapa? Nurani kita gitu. Itu sih poin. Oke? Triknya untuk hening gimana? Triknya untuk hening? Paling sederhana, Pak, Ibu, Pak. Ya. Ini kita memang perlu satu sesi khusus untuk ini sih. Tapi sesederhana gini, Ibu Bapak. Ibu Bapak kalau mau menghening, nomor 1, lepaskan atau kurangi sesuatu yang bisa membuat pikiran kita jadi kerja. Salah satunya apa? Penglihatan. Makanya hening itu dalam subjektif saya yang terbaik ketika matanya dipejamkan, Pak. Saat mata dipejamkan dan membiarkan pendengaran kita mendengarkan apa yang dia mau dan membuat nafas kita lebih pendek dari sebelumnya. Dan cuman melakukan bagaimana kita memperhatikan nafas. Udah, supaya nggak banyak teori, sok kita coba. Ibu Bapak duduknya yang nyaman, coba. Duduknya nyaman, santai. Ya, matanya boleh dipejamkan. Dan sekarang Ibu Bapak tarik nafas lebih lambat dari sebelumnya. Kalau biasanya sekarang dilambatin aja nariknya. Kenapa? Sesaat kita memperlambat nafas kita lagi ngasih kode ke tubuh, aku baik-baik aja. Karena tubuh mendeteksi nafas kita. Silakan tarik nafas perlahan. Dibuang perlahan. Tarik nafas lagi perlahan. Dibuang perlahan. Dan sekarang biarkan nafasnya alami. Tugas Ibu Bapak hanya menonton nafas aja. Ketika ditarik, ditonton. Ketika dibuang, saksikan aja nafasnya, silakan. Jika ada pikiran ngajak ke masa depan, ke masa lalu, Ibu Bapak kembalikan ke nafas. Apapun yang kita dengar tidak perlu dimaknai. Biarkan pendengaran kita hanya mendengarkan suara, mau itu ada suara air, suara gemuruh,
suara apapun, dengarkan hanya suara, tidak dimaknai. Dengarkan aja, silakan. Santai dan rileks. Dan niatkan untuk mengistirahatkan jiwanya. Wahai jiwa-jiwa yang lelah, wahai jiwa-jiwa yang penuh dengan ketakutan, kecemasan, istirahatlah sejenak. Istirahatlah. Jika pikiran kembali membawa ke depan, ke belakang, kembalilah ke nafas, hanya saksikan nafasnya. Santai dan rileks, dan perlahan-lahan matanya boleh kembali dibuka dan kita boleh mengusap wajah kita penuh dengan bersyukur, berterima kasih. Ada rasa lebih rileks gitu kira-kira. Nah itu boleh dilatih setiap 3 jam, 1 menit, 2 menit, diam dulu santai, dah. Setiap 3 jam, diam dulu santai, udah. Gitu. Nggak usah lama-lama. Ya nggak apa-apa, kan belum terlatih. Nanti sesaat sudah terlatih, kita hanya benar-benar menyaksikan pendengaran, menyaksikan penglihatan pikiran kita hanya menjadi saksi gitu. Nah di situ nanti kita akan bicara dan menyadari bahwa ternyata aku bukan pikiranku, ternyata aku bukan tubuhku, macam-macam lah nanti di situ. Tapi at least itu bisa melatih kita untuk diam utuh di sini saat ini. Nah itu yang disebut khusyuk gitu Pak. Jadi yang terjadi adalah seperti 2 orang yang tadi saya bilang teman. Iya. Ini pada saya terus tadi yang diajak diam itu ada di sebelah saya. Betul. Itu yang nanti kita bahas Pak. Ada aku 4, aku 3, aku 2. Aku semua. Ada aku sebagai tubuh, ada aku sebagai pikiran, dan aku menyadari bahwa aku bukan tubuh, aku bukan pikiran, tapi aku yang bersaksi kepada tubuh dan pikiran. Gitu. Nanti Pak belum nyampe nanti ya. 7 lagi lah nanti kita. Nanti kita ke situ. Ya. Sip Pak. Itu teman setia kita nanti Pak. Ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Itu kan masuk ke memori. Nggak apa-apa. Itu kan memori. Wajar. Tapi nanti kita ngerti bahwa memori itu bukan aku. Dan aku menyaksikan memori itu. Nah nanti Bapak nggak terdistract sama memori gitu. Gitu kira-kira. Kita biarkan saja. Kita biarkan. Kan tugas kita cuma menyaksikan. Yang lewat saksikan, ini saksikan, saksikan. Kan kita istirahat di situ nanti. Nah nanti kaitannya sama musyahadah gitu. Aku bersaksi. Nanti ngerti ke situ. Sesaat kita bisa menyaksikan, nggak menilai nanti Pak. Ada yang gini, saksikan. Oh iya, ini saksikan. Nah nanti lebih damai hidupnya gitu. Ketika banyak bersaksi gitu. Dapat ya? Itu harus praktek Pak, nggak bisa kalau diteoriin. Nah cuman landasan teorinya memang perlu lumayan panjang. Gitu. Oke? Ya.
Iya, boleh. Nanti ke ibu ya, habis ini ya. Punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dari tadi kita melihat kan mengenai kesadaran ini tidak ada korelasi dengan ibadah. Ya, Bagaimana ritual ibadah itu bisa menunjukkan kesadaran yang kita ajari hari ini? ya, Karena dari tadi kan bahwa kesadaran itu hanya kita timbulkan dari diri kita. ya, Sementara kita melakukan ritual-ritual ibadah. tuh, Seperti tadi kan sholat, ya, puasa dan sebagainya itu adalah ritual ibadah. tuh. Dan bagaimana konteks itu bisa menimbulkan kesadaran yang kita inginkan seperti itu. Tuh, makasih. Saya jawaban cepat aja, nanti ini kita bahas dalam konteks kesadaran syariat. Satu Pak, pikiran nggak bisa tenang kalau tubuh nggak diem. Maka mendiamkan tubuh namanya tumak ninah, mendiamkan pikiran gampangkan yang namanya khusyuk. Maka ketika tubuh diregulasi dengan sholat, maka tubuh dibiarin diam dengan gerakan yang tertentu supaya kita nggak ngapa-ngapain selain konteksnya melakukan gerakan itu gitu kira-kira. Maka ritual itu sangat dibutuhkan. Tidak makan dan tidak minum, ritual tubuh supaya nggak terlalu banyak makan asupan. Energi berkurang. Saat energi berkurang, keinginan juga ikut berkurang. Maka ritual tidak makan dan tidak minum tubuh itu juga menunjang jiwa kita supaya jadi bertumbuh gitu. Maka tawaf, sa'i, umroh, haji itu gerak fisik. Karena kenapa? Fisik perlu digerakkan untuk memperbaiki emosi salah satunya. Karena kalau fisik tidak bergerak dengan baik, emosi juga tidak bekerja dengan baik gitu. Makanya orang yang kekurangan olahraga, emosinya pasti nggak bagus. Emosi memengaruhi perasaan, perasaan memengaruhi pikiran. Nah maka gerak raga memengaruhi perasaan dan pikiran. Kalau raganya oke, pikirannya pasti oke Pak, gitu kira-kira. Nah jadi semuanya jadi holistik gitu, antara syariat, fisik, sama hakikat esensinya gitu. Makanya maaf Pak, kalau orang sholat cuman gini aja, selesai sholat tetap korupsi, berarti dia senam namanya, olahraga. Tapi tidak mengolah rasa gitu. Kalau orang nggak makan nggak minum tapi abis nggak makan nggak minum tetap korupsi, berarti dia cuma mengatur tidak makan dan tidak minum. Maka antara jasad dan jiwa holistik, fisik dan esensi holistik gitu. Sederhananya gitu Pak. Sip. Mangga Pak. Salam. Ya. Apakah pengertian itu yang dijadikan Allah dengan pahala sama keseluruhan yang mungkin yang bersama dengan penjelasan tentang ulama itu bagaimana apa hubungan itu? Ya. Oke, makasih Pak. Baik. Semua yang namanya ritual dengan janji-janji itu kan sebetulnya supaya kita mau mengerjakan Pak. Setidaknya. Ya seenggaknya nggak dapat Lailatul Qadar tapi dipastikan mau dapat pahala, nggak apa-apa sih. Yang penting membangun habits dulu untuk 21, 23, 25 kita itikaf gitu. Salah? Enggak. Bagus? Bagus banget. Tetapi ketika kita melekat kepada esensi yang melekat kepada kulit yang bukan esensi, akhirnya kita nyarinya cuma di malam 23 gitu. Malam 25 gitu. Ya nggak apa-apa sih. Itu kan upacaranya. Tetapi ketika nanti kita bicara dan kita udah paham tentang esensinya, oh ternyata bukan hanya di 23. Kalau bisa tiap malam kumpul gitu. Kalau bisa tiap malam kita berbuat kebaikan, kalau bisa tiap malam kita itikaf dalam tanda petik. Nah, tetapi dalam seremonial kata kuncinya adalah memperingati supaya itu menjadi sebuah habits gitu Pak kira-kira. Contoh Pak, di sekolah kita naik kelas bukan karena rajin upacara Pak, bukan. Tapi upacara penting, gitu. Karena tetap aja naik kelasnya bukan karena Pak, aku kenapa nggak naik kelas kan rajin upacara, tapi ujiannya nggak dapet gitu, ujiannya nggak lulus gitu. Nah sehingga upacara itu membuat sebuah seremonial, si upacara itu untuk membuat apa? Habits, di mana habits itu menuju kepada si kesadaran yang lebih dalam gitu. Jadi nggak apa-apa Pak, kita tetap 21, 23, 25 ini ya apa, that's okay. Itu hanya untuk ngomongin dalam konteks yang namanya sosial gitu. Ibadah sosial gitu.
Tetapi ketika kita mulai ngerti, oh besok 24 juga bukan berarti nggak ada, gitu kira-kira. Setidaknya levelnya dari mulai kulit naik kepada isi gitu. Saya rasa gitu. Sip ya? Oke. Ibu tadi, bagus nih puasa jadi banyak nanya ya, bagus ya? Jadi aktif malah. Jadi sebenarnya kalau saya lihat dari tadi tentang kita, itu malah nggak usah terlalu lama ya. Kita tuh tadi hening, diam, nggak usah ada apa-apa pada saat. Betul. Cuman konstruksi sosial kita kan nggak gitu sekarang. Ya nggak apa-apa juga kan. Makanya kalau kita ngomongin timeline history, Ramadan saat itu bulan sangat panas. Orang tuh malas keluar rumah gitu loh Bu, Pak. Orang lagi panas banget gitu. Ya kayak kalau kita di Ramadan kita yang sesungguhnya, COVID Bu, Pak. Kita nggak boleh keluar rumah, nggak ngapa-ngapa. Itu tuh Ramadan sebenarnya sebetulnya. Kita kira-kira. Saya agak menyesal kalau setelah. Oh nggak usah menyesal Bu, nggak apa-apa. Kan masih ada waktu ya. Tenang aja. Nah, sip. Pertanyaannya pertanyaan lagi. Oh iya gimana? Nggak mau nanya aja. Ini kalau saya sengaja siang ya bukan sahur. Kayaknya harus nggak siang nih, nggak puasa gitu sehari. Boleh nggak sih? Apa takutnya ini kan nggak terpanggil lagi? Ya kan kalau urusan gak makan gak minum, maksudnya gak makan gak minum kan, itu kan tergantung kapabilitas tubuh kan. Maksudnya saya sengaja saya mampu, cuma kayaknya harus nggak puasa sih. Karena pekerjaan saya misalnya tiba-tiba harus masak yang sekian ratus Iya. Ya kan kembali kan, esensinya kan bukan di situ gitu. Itu kan hanya bagian dari itu inti. Karena yang tinggal bayar aja misalkan gitu ya. Karena itu nanti tergantung dengan kondisinya masing-masing kan. Sebetulnya kan. Tapi yang jauh lebih penting, makanya niatnya bukan gak makan gak minum kan, tapi saum. Tapi jangan sampai kita tetap makan minum tapi gak saum. Nah itu jangan. Karena nanti jiwanya yang paling esensi gitu. Gitu kira-kira. Sip. Oke ya, ibu bapak ya. Dapat sesuatu nggak ini? Ah bener nih. Tapi seenggaknya ada paradigma, ada sudut pandang, ada puzzle-puzzle yang ibu bapak sekali lagi, saya tidak pernah berniat untuk meyakinkan sesuatu. Omongan saya jangan dipercaya juga, tapi jadikan ini sebagai perenungan di mana ibu bapak nanti ngalamin langsung, itulah kenyataan yang realitas gitu kira-kira. Ya, jadi ini jadikan sebagai puzzle-puzzle pengetahuan setidaknya. Tapi at least dari puzzle pengetahuan itu ibu bapak kunyah pelan-pelan, nanti ibu bapak akan dapat rasanya. Dan dari hampir 2 jam ini kita diskusi, ibu bapak gak usah ngerti semuanya, tapi fokuslah pada apa yang menumbuhkan. Fokuslah pada apa yang menurut ibu bapak, oh ini nih aku butuh ini, fokuslah di situ. Karena di situ nanti kita akan bertumbuh sesuai dengan kadar dan kapasitas kita masing-masing. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulannya telah menguasai hati. Apa kalau kita hakikat cinta ini Alhamdulillah kita lihat levelnya isinya para bali romi yang isinya antara kemana